Mari kita membaca Daniel pasal yang ke-10. Saya mengajak kita membaca dua bagian, Daniel pasal 10 ayat 13 dan 14, lalu ayat yang ke-19 sampai 21. Ayat 13 dan 14 dan ayat 19 sampai 21. 18 maaf. 18 sampai 21. Saya bacakan dua bagian ini, 13 dan 14 dari Daniel 10, demikian firman Tuhan. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Berikutnya kita membaca ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Lalu katanya, "Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu." Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerahkanlah pengertian kepada kami. Sebab kami membaca begitu banyak tanda-tanda yang ajaib tentang sejarah dari umat Tuhan. Mohon kami diberikan pengertian untuk memahaminya. Pengertian yang kami tahu hanya mungkin datang dari Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui apa yang Dia katakan Tuhan memberikan firman kepada setiap kami. Dan kiranya Tuhan tolong sehingga kami terus disejahterakan, dibimbing dan dipimpin di dalam iman yang sejati, walaupun kondisi sekitar kami bukanlah kondisi yang baik. Mohon berikan pengertian yang menguatkan kami untuk hidup bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Kami mohon Tuhan juga yang memberikan kepada kami kekuatan untuk terus hidup bagi Tuhan di tengah-tengah kondisi hati dan pikiran kami yang juga seringkali melawan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kitab-kitab apokaliptik, di dalam bagian-bagian nubuat, seperti bagian yang kita baca, seringkali ada penggambaran yang menyatukan apa yang terlihat dengan hal yang tidak terlihat. Yang kita lihat hanyalah bagian kecil dari apa yang ada di dalam seluruh alam yang Tuhan jadikan. Tuhan menjadikan bagian yang bisa kita lihat, yaitu apa yang ada di bumi dan segala isinya. Tuhan juga memberikan kepada kita pengertian walaupun kita tidak lihat bahwa ada yang lebih besar melampaui apa yang ada di bumi. Hal-hal yang ada di langit, hal-hal yang ada di surga, hal-hal yang terjadi melampaui apa yang kita bisa saksikan. Hal-hal di dalam realita yang berbeda dengan realita yang kita hidupi, meskipun sesama bagian yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mencipta langit dan bumi. Tuhan membedakan dua realm ini. Kita hidup di bumi, kita tidak tahu apa yang terjadi di langit. Kita lihat dari jauh dan kita cuma tahu ada langit yang besar menutupi bumi kita. Tapi ada bagian yang tidak terakses yang Tuhan izinkan untuk kita tahu, tapi kita tidak bisa lihat. Nah, kita terus memiliki pengertian. Langit di atas, bumi di bawah. Tapi sebenarnya antara realita yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu bukan di dalam pengertian atas dan bawah. Atas dan bawah adalah cara pandang orang kuno.
menggambarkan yang di atas adalah lokasi yang lebih superior, yang menutupi bumi. Yang di bawah adalah bumi. Maka pengertian tentang alam semesta dari dunia kuno itu begitu beda dengan sekarang. Dan kitab suci memanfaatkan cara pikir orang kuno untuk menjelaskan ada langit, ada bumi. Ada surga, ada bumi. Tapi surga di mana? Surga di atas, dalam pengertian seperti itu. Tapi kitab suci mengingatkan, surga bukan bisa diakses dengan kita terbang ke atas. Surga adalah sebuah realita yang tidak terakses karena lokasinya bukan lokasi yang bisa kita detect. Kalau begitu di mana surga? Tidak tahu. Bagaimana mengaksesnya? Juga tidak tahu. Tetapi bagaimana kita memahami surga dan bumi berada dalam kondisi sangat dekat walau tidak saling akses dari bumi ke surga. Ini perlu kita pahami. Bahwa ada momen-momen Tuhan mengizinkan manusia menyaksikan konteks yang terjadi antara surga dan bumi. Dan saudara, di dalam gambaran kitab suci seringkali ini adalah gambaran yang dibagikan oleh Tuhan. Di Taman Eden itu ada tempat konteks antara surga dan bumi. Ada makhluk surgawi. Ada begitu banyak hal yang melampaui apa yang kita alami di dalam dunia. Demikian di dalam gambaran tentang bait suci, ketika ada penampakan dari Tuhan dinyatakan. Waktu Yesaya melihat ujung dari jubah Tuhan memenuhi bait suci, di situ ada pertemuan antara sorga dan bumi. Saudara, gambaran dari dunia science fiction kita sepertinya lebih mungkin mengekspresikan apa yang Alkitab nyatakan. Seolah ada dimensi yang lain yang kadang-kadang ada jalur terbuka. Bukan atas bawah, tapi dimensi yang saling tumpang tindih. Namun jalurnya tidak ketemu di mana. Tuhan kadang-kadang mengizinkan jalur itu terbuka, lalu manusia seperti melihat, oh ada wilayah lain yang berbeda dengan wilayahku. Ini dialami Daniel. Daniel lihat penglihatan bukan ada di atas. Daniel lihat penglihatan seperti ada tirai yang dibuka. Lalu dia lihat, loh apa yang saya lihat kok lain ya? Saya lihat pinggir sungai. Saya lihat di kota Babel. Saya melihat di Persia atau dimanapun Daniel berada. Tapi mendadak ada pemandangan, penglihatan yang beda dengan apa yang saya lihat secara alam. Ini penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, penglihatan ini bukan atas bawah, tetapi seperti saling tumpang tindih dengan cara yang sangat-sangat misterius. Itu sebabnya kata apokaliptik diambil dari apokalips yang artinya adalah membuka tudung atau kadang-kadang bisa ditafsirkan membuka tirai. Seperti ada tirai yang kita tidak lihat. Begitu dibuka baru kita sadar, loh ternyata yang ada di dalam ruang yang kita tahu ada bagian lain, dimensi lain yang tidak terakses kecuali kalau Tuhan membuka tirainya. Banyak sekali kemungkinan berpikir yang kita bisa pakai untuk memahami hal ini, tapi tidak satupun yang dengan tepat bisa menggambarkan apa yang Alkitab maksudkan. Sedikit menolong mungkin, tapi memberikan definisi dan juga penjelasan akurat tidak. Nah, maka kita tidak tahu, tapi Tuhan seringkali membukakan ada dunia yang lain, ada sorga yang secara realita ada, tapi secara lokasi atau dimensi kita tidak bisa akses dan masuk ke dalamnya. Nah, maka ketika Daniel menulis kitab dari bagian apokalips, dari bagian nubuat, di sini dia menulis dengan cara yang membuat kita melihat ada kaitan antara yang terjadi di surga dengan yang terjadi di bumi. Dan Daniel mendapatkan penjelasan dari Gabriel. Gabriel adalah malaikat yang punya tujuan turun ke dalam dunia untuk menyatakan kuasa politik dari Tuhan kepada bangsa-bangsa tertentu. Dialah yang akan bangkitkan bangsa tertentu, bangkitkan pemimpin, bangkitkan raja untuk menjadi besar dan berkuasa atas banyak raja-raja lain. Nah, inilah Gabriel. Dia mempunyai tugas untuk melihat apa yang terjadi di dalam dunia politik sebagai sesuatu yang menolong kita untuk mengerti kaitan antara yang terjadi di langit dengan yang di bumi. Nah, maka saudara sekalian, di dalam gambaran ini kita melihat kaitan sorga dan bumi begitu erat, tidak sejauh yang kita pikir. Yang terjadi di bumi
berdampak di sorga. Yang terjadi di sorga berdampak di bumi. Kita seringkali memberikan pandangan yang bersifat utopian. Bahwa sorga adalah bagian yang tenang dan aman. Yang tidak terganggu oleh apapun di bumi. Tapi saudara sekalian, sorga pun sedang menantikan saat sempurnanya. Loh, sorga belum sempurna ya? Nggak bisa begitu. Sorga itu sudah sempurna. Sorga sudah lengkap. Tapi itu bukan berita Alkitab. Yang sempurna itu ditentukan waktu, bukan dimensi. Sorga sedang menanti kesempurnaan. Karena di sorga pun Tuhan berniat mengangkat raja namanya Kristus. Kristus atau yang diurapi yaitu Yesus. Dia tidak ditentukan Tuhan untuk jadi raja di bumi saja. Dia akan diberikan kuasa di sorga. Maka sorga pun sedang menanti manusia yang akan menjadi pemimpin di sana. Ini rancangan Tuhan. Sehingga suatu saat nanti seluruh penghalang antar dimensi ini Tuhan hilangkan. Bumi dan sorga bersatu. Itulah yang disebut dengan langit dan bumi yang baru. Inilah kesempurnaan yang Tuhan rancang. Maka kalau kita mengatakan di bumi memang masih banyak pergumulan, peperangan, kekacauan. Tapi Alkitab mengatakan di sorga juga. Kalau sudah bilang gak setuju saya Pak. Mana bukti Alkitabnya? Tinggal baca kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu dikatakan di sorga ada peperangan. Nah itu kalimat ada di Wahyu ya. Kalau saudara tidak tahu kalimat ini mungkin saat teduhmu baru sampai kitab Keluaran. Masih panjang sekali. Tapi di dalam kitab Wahyu ada kalimat di sorga ada peperangan. Mana pernah peperangan diidentikan dengan damai. Aku hidup damai dan tenang karena lingkunganku berperang. Itu orang gila, mungkin pedagang senjata yang bilang begini. Maka saudara, ketika kita membayangkan sorga tempat yang tenang, yang damai, yang statis, yang tidak ada konflik, yang tidak ada pergumulan, salah. Ada perang kok di sana? Di bumi ada perang, di sorga ada perang. Di mana ada damai? Bukan di mana, tapi kapan. Bukan where, tapi when. Nah ini bijaksana penting. Kapan damai itu tiba? Bukan di mana damai. Di mana yang gak dapat. Saudara bayangkan ya, sudah sampai sorga, sudah pikir bisa duduk kipas-kipas. Gak perlu kipas-kipas, harusnya sorga sejuk. Sudah sampai surga tinggal duduk, tinggal tenang, tinggal dapat hiburan. Tiba-tiba hal pertama yang saudara dengar, ada ratapan. Kok meratap? Ya karena ada jiwa-jiwa dipenggal menangis di sorga. Ini di dalam Wahyu 6. Lalu dikatakan ketika Sang Mesias naik ke sorga, ada perang di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan pengikut-pengikutnya. Naga menyeret sepertiga malaikat sorgawi, yaitu menyeret bintang-bintang di langit dengan ekornya. Ini gambaran pemberontakan yang di sorga. Saudara, orang yang mengerti ini, salah satunya adalah seorang yang buta. Dia tidak bisa melihat, namun dia mempunyai kepekaan yang besar sekali untuk menggambarkan tentang apa yang terjadi di sorga. Dia mempunyai sebuah kisah yang dia tulis dengan satu pengertian akan tradisi Yahudi. Lalu dia coba masukkan tradisi Yahudi itu, lalu dia jadikan satu gambaran tentang perang di sorga. Dia bicara tentang keadaan Paradise Lost. Ini adalah John Milton. Dia mempunyai gambaran ada perang di sorga. Lalu malaikat saling berperang. Ini ide dari mana? Dari tradisi Yahudi. Kenapa orang Yahudi menggambarkan malaikat berperang? Karena di bumi pun sedang perang. Ya bumi ya biar berperang. Langit gak usah dong. Itu bukan teologi dari Yahudi. Itu bukan ajaran perjanjian lama. Perjanjian lama menggambarkan saling terkoneksinya, interconnectedness antara sorga dan bumi. Nah ini yang kita kurang pahami. Kita pikir Tuhan di sorga tenang-tenang baru dia ingat, iya di bumi konflik ya. Aduh di sini enak banget, aduh udahlah biar aja bumi konflik. Enggak, sorga berkait dengan bumi. Bumi konflik, di sorga pun ada kekacauan yang menyebabkan bumi konflik. Di bumi orang-orang yang jahat merajalela. Di sorga orang-orang jahat bermunculan atau malaikat jahat bermunculan. Nah gambaran ini gambaran yang membuat kita tertolong untuk membaca Daniel. Maka Daniel mendapatkan penglihatan dan penglihatan ini seperti membuka tirai. Membuat orang menyaksikan, loh ada dimensi lain ya. Ada sorga yang saya lihat. Lalu kitab suci mengatakan
Ketika Daniel melihat gambaran ini, Daniel melihat ada Gabriel. Apa yang dilakukan Gabriel? Dikatakan Gabriel datang kepada Daniel untuk menjawab permohonan dia kepada Tuhan setelah dia dengar begitu banyak cerita menggelisahkan. Saudara masih ingat pertemuan yang lalu ya? Daniel ada di dalam kondisi sedih. Lalu dia baca 70 tahun berlaku atas puing-puing Israel. Dia mulai berdoa, dia mulai meratap, dia mengatakan, Tuhan kami sudah berdosa kepadamu. Dan di dalam keadaan ini Tuhan memberikan jawaban. Akan ada konflik, akan ada perang, akan ada kekacauan. Setelah itu ada orang yang tidak bersalah disingkirkan padahal tidak ada salahnya. Setelah dengar ini Daniel gelisah sekali. Daniel ini orang yang sangat-sangat disukai Tuhan. Dikatakan Daniel, ini oleh malaikat ya, engkau adalah kekasih bagi Tuhan. Engkau adalah yang dikasihi Tuhan. Kenapa Daniel bisa dikasihi Tuhan? Karena dia memperhatikan masa depan dari umatnya. Saudara, kalau disuruh pilih ya, mana yang kau suka? Hidup nikmat sampai mati, mulai sekarang sampai mati, saya nggak tahu saudara berapa waktunya. Mungkin ada yang 50 tahun, mungkin ada yang 50 menit, saya nggak tahu. Pokoknya dari sekarang sampai mati, engkau akan bersenang-senang terus. Hartanya jadi banyak, tidak ada penyakit dalam tubuh. Hidup tenang, hidup senang sampai mati. Atau yang kedua, engkau mendapat jaminan bahwa anak, cucu, dan keturunannya sampai generasi ke-7 diberkati oleh Tuhan. Tapi engkau hidup biasa-biasa saja. Wah, bingung ya. Hidup senang, lalu keturunan bagaimana? Gak ada jaminan. Mungkin cucu udah kacau. Cucu kacau, tapi aku senang. Nah, umpama ada pilihan ini. Yang gak ada sih, tapi umpama ada. Saudara pilih mana ya? Hidup senang sampai mati, tapi keturunan kacau. Atau hidup biasa, gak dibilang kacau. Hidup biasa, seadanya, bergumul iya, dan ada kesulitan-kesulitan sampai mati. Tapi generasi selanjutnya dari gereja Tuhan aman. Atau ini ditawarkan ke GRI Karawaci. GRI Karawaci akan gini-gini aja. Sampai kamu mati. Tapi nanti 150 tahun dari sekarang, GRI Karawaci akan sangat memberkati sampai 7 generasi. Wah, senang ya. Nah, kalau saudara pilih yang penting, saya senang. Generasi berikut urusan mereka. Saya juga gak kenal. Sama cucu aja saya hampir gak ketemu kok. Karena anakku bikin cucuku jauh dari aku misalnya. Jadi yang penting saya sampai mati senang. Masalah cucu, anaknya cucu, cucunya cucu. Lalu anaknya cucunya cucu. Dan seterusnya. Saya gak peduli. Lagian saya gak kenal, saya sudah mati kok. Sudah senang di surga. Nah, ini orang yang jelek. Ini orang yang Tuhan gak suka. Tapi kalau saudara mengatakan, Tuhan biar aku bergumul. Aku mau doa supaya keturunan dari keturunanku mendapat sejahtera dari Tuhan. Berkatilah bangsaku, berkatilah umatmu, berkatilah keturunanku sampai generasi demi generasi selanjutnya. Ini orang yang disayang Tuhan. Maka setelah Daniel mendengar kabar, nanti keturunan berikut, generasi-generasi berikut akan sulit, akan ada perang, akan ada raja yang baik, orang benar disingkirkan. Hati Daniel sedih dan badannya sakit. Heran ya, orang bisa sakit karena tahu masa depan dari bangsanya buruk. Kalau saudara dikabarkan 200 tahun lagi Indonesia akan hancur, saudara tetap aja ngopi, jalan-jalan, lihat pemandangan, ditanya gimana hatimu setelah dengar kabar, biasa aja. Nanti Indonesia hancur 200 tahun, iya yang penting saya udah gak ada lah. Yang penting hidupku tenang sekarang, itu mirip Hizkia. Hizkia baik dalam segala hal. Tapi waktu Yesaya mengatakan, nanti generasi berikut dihancurkan oleh Babel. Hizkia bilang, oh kok oh? Kenapa cuma oh? Ya oh. Kamu gak gelisah? Gak terlalu. Kamu gak sedih? Enggak. Lah terus apa perasaanmu? Yang penting hidupku aman sampai mati. Tuhan bilang hidupku aman ya? Aman. Sampai kapan? Sampai mati. Puji Tuhan. Tapi keturunanmu sudah terserahlah. Kita juga udah gak ada kok. Apalagi kamu ya saya, kayaknya kamu duluan daripada saya. Misalnya. Nah maka saudara, Daniel dicintai Tuhan karena dia perhatikan hal ini. Dia dengar kabar keturunan dari Israel akan sulit, langsung sakit. Kenapa sakit? Penglihatan ini menggelisahkan aku.
Ada yang menafsirkan Daniel sakit karena penglihatan yang spektakuler. Ada benarnya, tapi isi dari penglihatan itulah yang paling bikin hatinya berat. Aku tidak mau bangsaku hancur. Aku tidak mau ada orang benar yang harusnya bisa menjadi raja di Yerusalem disingkirkan walau tidak ada salahnya. Di dalam kondisi seperti ini dia bergumul, Gabriel datang lagi. Gabriel sering kunjungi Daniel, jarang kunjungi saudara. Saudara kurang signifikan. Daniel dikunjungi Gabriel. Lalu setelah Daniel dikunjungi Gabriel, di dalam sejarah dicatat Gabriel tidak kunjungi orang lagi. Tuhan tidak suruh dia besuk. Dia terus ada di sorga, perang mungkin dengan setan atau apapun yang terjadi. Lalu mendadak Tuhan mengatakan, Gabriel datang. Iya Tuhan, ada apa? Tugas kunjungan lagi. Wah, tugas kunjungan. Kali ini perwil mana? Saya kunjungi raja mana? Daniel sudah saya kunjungi. Kira-kira pembesar mana yang akan saya datangi? Tuhan mengatakan, datangilah tempat di daerah Nazaret. Nazaret. Waduh, Gabriel pun mesti buka Google Maps lagi. Dia nggak ingat Nazaret di mana. Nazaret itu yang mana ya Tuhan? Nazaret itu di Israel. Oh, Israel. Coba cek yang mana? Oh, daerah ini. Daerah yang banyak tukang judi, pelacur, orang kafir. Ada apa di Nazaret? Ada orang penting. Oh, kayak Daniel lagi. Bedanya apa? Yang ini perempuan. Perempuan? Wah, perempuan istri raja belum beristri. Hah? Masih remaja? Masih remaja. Aku datang ke perempuan remaja, Gabriel bingung. Gak salah ya Tuhan. Yang aku kunjungi biasanya level Daniel. Kali ini bukan. Wah, dia datang kunjungi Maria. Lalu dia datang ke Maria. Salam bagimu Maria. Maria kaget. Apa arti salam ini ya? Kok engkau mengunjungi aku? Saya pikir Gabriel dalam hati juga pikir, aku juga heran. Tapi udahlah kita taat aja ya. Tapi ternyata memang ada berita bagus. Gabriel mengatakan dari rahimmu akan lahir raja terbesar di seluruh dunia. Ternyata Maria lebih penting dari Daniel. Karena Maria menjadi ibu dari seorang yang dinubuatkan oleh Daniel. Nah, Gabriel kunjungi Daniel. Tapi lain dengan kunjungan yang lain. Kali ini Gabriel sharing beratnya beban dia. Daniel itu muka konselor. Sehingga begitu orang datang langsung sharing. Ada orang tipe begini ya. Saya ingat loh, satu kali sedang ada di Malang. Kami sedang kedatangan tamu seorang pendeta senior. Pendeta datang ke tempat saya, langsung dia curhat. Wah, berarti mukaku muka tempat sampah. Langsung dia sharingkan beban hatinya dia. Nah, di sini heran. Gabriel datang ke Daniel. Gabriel mengatakan, saya sedang sulit. Sedang sulit. Baru kali ini malaikat sharing dia sulit. Biasanya kan malaikat sharing nyanyi, apalagi apalagi terbang-terbang memuji Tuhan. Memang sulit kayak gitu? Enggak. Tapi Gabriel datang mengatakan, saya sedang ada kesulitan. Kesulitan apa ya? Karena pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini kalimat misterius sekali, penuh dengan simbol. Gabriel dilawan sama pemimpin kerajaan Persia. Siapa pemimpin kerajaan Persia? Raja Persia. Waktu itu dicatat ini adalah zamannya Koresh. Daniel di zaman Koresh didatangi Gabriel. Lalu Gabriel mengatakan, pemimpin kerajaan Persia menentang aku 21 hari lamanya. Daniel bingung. Siapa pemimpin kerajaan Persia? Bukan Koresh. Tapi pribadi yang lebih kuat dari Koresh yang menggerakkan Koresh. Tuhan dong. Bukan, tapi setan, iblis. Loh, iblis menggerakkan Koresh. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan juga menggerakkan Koresh. Koresh adalah hambaku. Dialah orang yang diurapi, kata Tuhan. Sebab dari Koresh aku akan memulangkan bangsaku. Loh, Koresh orang baik kok. Kenapa di sini dikatakan pemimpin kerajaan Persia menentang aku? Atau lebih tepat penggerak kerajaan Persia berdiri menentang aku. Masa Tuhan menentang Gabriel? Gabriel pasti kalah. Tuhan gak perlu menentang Gabriel. Tuhan tinggal perintahkan Gabriel. Lalu siapa ini yang menentang Gabriel? Sang iblis. Ular itu. Ular tua itu. Oh, ular tua Wahyu ya. Kalau ular muda Kejadian, ini mungkin ular Middle Ages. Saya Middle Age, saya gak tahu. Lagi midlife crisis dia. Nah saudara, yang menggerakkan kerajaan Persia adalah the devil. Si setan, sang ular itu. Apa yang dia lakukan? Dia mau belokkan Persia dari menjalankan kehendak Tuhan
menjadi menghancurkan kehendak Tuhan. Ini bahaya yang harus kita sadari. Tuhan kerja pakai seseorang, iblis akan kerja ke orang itu juga. Kalau saudara tidak ada kesulitan, tidak ditimpa godaan, gangguan, mungkin memang gak dipakai Tuhan. Kalau Tuhan gak pakai, iblis juga males. Ngapain ganggu yang Tuhan gak pakai? Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa di gereja banyak konflik ya? Ya karena banyak setan. Loh, masa di gereja banyak setan? Iya, karena Roh Kudus kerja di sini. Setan akan kerja di mana Roh Kudus kerja. Harusnya enggak dong. Roh Kudus kerja di mana, setan cari lain. Pembagian wilayah. Rugi. Kalau yang enggak dipakai Tuhan enggak ada gunanya. Saya pernah bicara dengan seorang pendeta kita, ini pendeta kita langsung kasih jawaban lucu sekali. Dia bilang ya, setan itu paling suka kerja di gereja, mengacaukan gereja. Memang tempat lain dia enggak kacaukan, enggak perlu, udah tempatnya dia. Kata dia begitu. Tebak sendiri artinya apa ya. Nah maka saudara, Tuhan kerja, iblis mau kacaukan pekerjaan itu. Tuhan bangkitkan Koresh, iblis mau hancurkan pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana, mungkin Tuhan menggerakkan Koresh untuk memulangkan Israel, iblis provokasi Koresh untuk membinasakan Israel. Kita tidak tahu caranya. Maka ketika iblis mau serang pekerjaan Tuhan, Tuhan tugaskan Gabriel, halangi dia. Wah, di sini baru kita tahu, ternyata malaikat tugasnya tidak sesimpel nyanyi. Kita kira mereka cuma kur, ternyata tim keamanan juga. Dan ini tim keamanan yang langsung head to head dengan musuh. Ini tim tentara. Mereka pasukan yang menyanyi, tapi juga berperang. Dan waktu perang gak bisa sambil nyanyi aja. Bisakah sambil nyanyi iblis langsung lari? Tinggal nyanyi, haleluya, 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 iblis lari. Enggak. Nah jadi terjadi peperangan. Gabriel harus melindungi supaya Koresh menjalankan kehendak Tuhan. Lalu ada pemimpin atau yang mempengaruhi kerajaan Persia berdiri menentang ini. Gabriel lawan dan dikatakan bertahan 21 hari lamanya. Saudara 7 ditambah 7, 14. Tambah 7 lagi, 21. Ini 7 dikali 3. Nah saudara pikir ini nubuat kok jadi kayak matematik gini ya. Nanti kali, akar, kemudian kuadrat, nanti dibagi. Gimana lagi hitungnya? Ini simbol. Yang dimaksudkan adalah ada 3 kali Sabat. Ini hitungan yang dimaksudkan. Dia harus melawan penentangan dari setan. Setan berusaha menghancurkan. Dan ada 3 kali kondisi. Di mana dia harusnya menikmati Sabat. Ini gambaran manusia ya. Sabat beribadah kepada Tuhan hilang. Dia tidak mendapat ketenangan sampai 3 kali. Di mana dia harusnya dapat. Karena dia melawan pekerjaan dari setan yang ganas. Nah maka Daniel dihadapkan pada realitas. Ternyata yang bergumul bukan cuma saya ya. Gabriel juga hidupnya berat. Harus berperang demi Tuhan. Di sini gambaran dari tradisi Yahudi sangat penting untuk kita. Sebab di sini kita mengerti. Ada perasaan sehati antara sorga dan bumi. Saudara kenapa ya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada satu orang berdosa bertobat. Sorga bersuka cita. Karena mereka terlibat. Mereka ikut berperang. Ketika saudara pergi memberitakan Injil, saudara tidak tahu ada peperangan terjadi di belakang saudara. Wah ngeri ya. Lain kali saudara mau cek, mau PI, bawa mirror. Lihat, mana Gabriel, mana si setan. Ini terjadi. Saudara pergi beritakan Injil, ada kekuatan menyertai saudara, ada kekuatan mau merusak saudara. Satu kali Pak Steve Tong cerita ya, dia punya pelayanan mendoakan orang di rumah sakit. Dia datangi satu orang sudah tua, orangnya galak sekali. Lalu Pak Tong datang, Pak Tong bilang permisi saya mau doakan. Ini Pak Tong masih muda. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus biarlah Tuhan berkati Bapak ini. Usirlah iblis dari ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kesembuhan, berikanlah Injil, berikanlah iman kepada Bapak ini. Lalu Pak Tong kasih berita Injil singkat, kemudian dia berikan traktat dan dia permisi pergi. Setelah itu besoknya giliran mamanya yang pelayanan di rumah sakit yang sama. Kemudian kunjungi tempat yang sama. Waktu itu dikunjungi, orang yang dampingi ini mengatakan, wah saya bersyukur sekali. Kemarin ada anak muda penginjilan ke sini mendoakan bapak saya. Oh itu anak saya mungkin. Apa yang terjadi? Wah sebelum dia datang katanya ruangan ini penuh setan. Jadi dia gak bisa tidur, dia lihat setan macam-macam bentuk. Nah saya kurang ngerti bentuk-bentuk setan, gak pernah lihat. Tapi kata orang ini ada yang giginya panjang-panjang, saya nggak tahu ya.
Mungkin kalau setan giginya tumbuh terus mesti digunting kayak kuku kita. Ada yang giginya panjang, ada yang mukanya begini, ngeri. Seluruh ruangan penuh setan. Lalu ada anak muda itu masuk, setannya mulai takut. Kemudian dia mengusir kuasa jahat dalam nama Tuhan Yesus, semua setan pergi. Sampai sekarang gak ada yang di sini. Jadi dia senang sekali, hatinya sudah tenang. Wah, mamanya kaget, mamanya Pak Tong. Sampai di rumah dia cerita ke Pak Stephen Tong. Tahu gak, di ruangan ini kamu kunjungi kakek ini ya? Iya, tadinya waktu kamu datang itu penuh setan. Setelah kamu doa setannya pergi. Lalu Pak Tong jawab, untung saya gak tahu. Kalau saya tahu saya juga takut masuk situ. Banyak setan. Nah, saudara, pergi beritakan Injil, ada iblis mau merusak pekerjaanmu. Saudara, injili orang, ayo percaya Tuhan Yesus. Iblis langsung serang dengan mengatakan jangan percaya anak muda, jangan percaya ini orang agama. Orang agama pasti minta sumbangan. Segala macam dikacaukan. Lalu ternyata malaikat ikut menolong. Malaikat perang dengan setan. Akhirnya di dalam anugerah Tuhan jika ini orang pilihan, setan dihancurkan. Malaikat kerja keras sekali. Lalu saudara terus menginjili. Maka jangan malas menginjili ya. Saudara menginjili, setan lagi diperangi malaikat. Malaikat berperang. Lalu saudara bilang capek ya menginjili. Malaikat bilang, lu udah capek. Gua perang selama ini. Nah maka setelah iblis dihancurkan, orang itu akhirnya percaya. Sorga bersorak. Seperti menang perang. Karena mereka memang sedang terlibat perang. Ini gambaran dari Daniel juga. Gabriel mengatakan, 3 kali sabat saya tidak bisa menikmati sabat. Karena harus melawan pemimpin Persia selama waktu itu. Kenapa mesti lawan? Karena kalau saya tidak lawan, rencana Tuhan memakai Quraisy akan hancur semua. Tuhan mana bisa dilawan? Tuhan gak bisa dilawan. Kalau gitu tenang aja, tapi Tuhan percayakan itu kepada saya. Saudara, kalau Tuhan mau kerja gak ada yang bisa lawan. Jika Tuhan mau mempertobatkan satu orang, gak mungkin dia gagal bertobat. Tapi saudara harus bawa pesan itu ke dia. Gak boleh tidak. Nah inilah yang dialami Gabriel. Gabriel mengatakan saya sedang perang. 3 hari sabat, 21 hari lawan. Lalu Tuhan mengatakan berhenti berperang. Lagi tengah-tengah perang suruh berhenti. Lalu Tuhan mengatakan Mikael akan ganti kamu. Mikael jadi pemain cadangan kali ini. Nah, saudara, Gabriel biasanya tangani raja-raja di bumi. Mikael biasanya perang sama setan. Kali ini Gabriel perang sama setan for some reason. Mungkin karena setannya banyak sehingga 2 kekuatan harus dibagi. Mikael perang dengan setan yang lain. Gabriel perang dengan setan yang lain lagi. Mungkin yang satu setan Tangerang, satu lagi setan Karawaci, saya nggak tahu. Pokoknya perang, lalu Tuhan mengatakan, Mikael, stop dulu perang yang ini. Wah, stop dulu, ada hal yang penting. Kamu tolong Gabriel lawan pihak-pihak yang sedang dia perangi. Baik Tuhan, siap. Nah ini panglima yang besar ini dia langsung perang dengan pemimpin-pemimpin atau roh-roh jahat yang mengacaukan Persia. Setelah itu Gabriel tanya, aku boleh gak perang karena apa? Datang ke Daniel, kabarkan berita. Wah, jadi dia jadi messenger. Untuk kabarkan berita ke Daniel, dia mesti berhenti perang dulu. Jadi Gabriel mau bilang, lu denger ya, awas kalau gak denger. Saya berhenti berperang demi bawa pesan ini kepada kamu. Dan waktu itu Gabriel datang untuk mengatakan, inilah yang akan terjadi pada bangsamu. Ini akan dia khotbahkan atau dia beritakan di dalam pasal yang ke-11. Nanti kita bahas ini minggu yang akan datang, belum sekarang. Ya, minggu yang akan datang. Nah maka setelah itu Daniel yang bergumul mendapatkan kekuatan karena kunjungan malaikat ini. Malaikat menguatkan dia. Dia disayang oleh Tuhan karena dia memperhatikan apa yang akan terjadi nanti. Itu sebabnya Daniel dapat berita yang menyenangkan sekali. Tuhan, saya sudah lelah. Tapi Tuhan kirim malaikat, kemudian malaikat menyentuhkan sesuatu kepada bibirnya. Akhirnya dia menjadi kuat kembali dan setelah itu dia mulai mendapatkan kemampuan mendengar. Nah, Gabriel mengatakan, yaitu dia yang rupanya seperti manusia, menyentuh aku, memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Daniel merasa ada kekuatan. Saudara bayangkan ini satu hal yang mungkin bukan eksegesis langsung. Tapi orang yang perang menguatkan orang lain itu kuat sekali. Orang tidak pernah perang menguatkan orang lain susah. Kalau saudara mengatakan ayo jangan lelah berjuang, berjuanglah. Orang lihat kamu kayaknya jarang berjuang deh. Kamu ada kesulitan sedikit sudah berhenti.
Kamu juga kerjaan gak pernah beres kan? Oh iya, tapi kamu harus beres. Ayo semangat. Kamu aja gak ada semangat. Bayangkan ya kalau bilang semangat sendiri gak semangat. Ayo semangat. Jangan malas. Jangan kayak saya. Nah gimana ada kekuatan? Kenapa Gabriel bisa mengatakan jadilah kuat Daniel? Karena Gabriel juga perang. Gabriel pun mengalami konflik dan dia tetap kuat. Nah saudara, yang alami konflik dan tetap kuat, saudara bukan tetap kuat karena saudara gak pernah lemah. Saudara jadi kuat karena dikuatkan. Yang pernah dikuatkan, kuatkanlah orang lain. Tuhan mengatakan ini kepada Petrus. Setelah engkau dikuatkan, pergilah dan kuatkan saudara-saudaramu. Saudara, setiap kita punya kesulitan, dan setiap kesulitan berpotensi membuat kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita sudah lemah, kita sudah tidak sanggup, Tuhan mengatakan saya kuatkan engkau. Dan begitu kita dikuatkan, langsung ada kekuatan menguatkan orang lain. Di Singapura ada seorang perempuan yang divonis kena kanker, sudah sebentar lagi akan meninggal. Sampai asuransi jiwa pun akhirnya mencairkan dana yang disiapkan untuk kalau orang ini meninggal. Dia belum mati kok. Tapi saking sudah pasti tidak lama lagi asuransi jiwa cair, tetapi suaminya masih terus berusaha. Mungkin ada obat atau apa yang bisa dilakukan. Akhirnya diberikan obat rutin, harga mahal bukan main. Ribuan dolar untuk tiap hari pengobatan seperti ini. Sangat lelah, sangat berat tanggungannya. Tapi ternyata Tuhan perpanjang usianya. Sudah 7 tahun lewat, belum mati. Nah tiap kali dia pergi memberitakan Injil atau mendoakan orang sakit, dia dengan kekuatan bisa menguatkan orang lain. Ayo jadilah kuat. Kamu tahu apa? Aku kena kanker, aku juga. Oh ya? Stadium berapa? 4. Oh sudah menyebar? Sudah kemana-mana. Ke rahim, ke perut, ke paru-paru, ke otak. Ada 20 titik. Banyak amat. Banyak. Kok masih bisa berdiri? Anugerah Tuhan. Kok masih bisa ngomong sama saya? Supaya kamu dikuatkan. Gabriel perang dan dia mengatakan, Daniel kuatlah kamu. Nah ini baru ada kekuatan. Jadi saudara, jangan sia-siakan kesulitanmu. Jika engkau sudah dibentuk dalam pembentukan Tuhan, di dalam segala jenis kesulitan yang dimiliki, cari orang lain yang sulitnya mirip dan tolong mereka. Engkau pernah ditolong, sekarang tolonglah orang lain. Nah Gabriel menguatkan Daniel dan dia mengatakan, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Gabriel mesti bikin Daniel tahu dulu. Nah kadang-kadang kalau saya pergi KKR regional, saya harus kasih tahu anak-anak itu, saya harus tinggalkan apa untuk penginjilan ke sekolahmu. Kayaknya sombong banget ya. Anak-anak, untuk khotbah di kamu saya harus meninggalkan GRI Karawaci loh. Dengan begitu banyak orang-orang yang penuh kebutuhan-kebutuhan, misalnya begitu contoh ya. Saya juga harus berhenti mengajar dan lain-lain. Ada yang tanya sama saya, perlu ya Pak ngomong kayak gitu? Kayaknya sombong banget. Bukan sombong, justru menunjukkan anak-anak ini penting. Untuk kamu saya tinggalkan yang itu loh. Kenapa harus tinggalkan? Karena kamu penting. Kalau begitu jangan tidak dengar apa yang aku katakan. Dengar baik-baik. Biar firman yang diberitakan masuk ke dalam hatimu. Karena aku meninggalkan banyak hal supaya bisa penginjilan kepada kamu. Daniel dapat satu kalimat yang mengagetkan. Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan setelah aku selesai dengan dia, pemimpin Yunani datang. Nah setelah Persia Tuhan akan pakai Yunani. Lalu setelah Tuhan pakai Yunani, iblis mau pakai Yunani juga. Iblis itu selalu ngikut. Yang ngikut itu biasanya iblis. Jadi gereja gak usah ikut-ikutan dunia ya. Dunia pakai cara konser bagaimana, gereja jangan ikut. Karena yang biasa ngekor iblis. Nah iblis lihat, oh Tuhan pakai Persia, aku mau kacaukan Persia. Dan malaikat menghadang, mengatakan tidak bisa. Malaikat menyertai pekerjaan Tuhan di Persia, kemudian kerajaan ini dikacaukan oleh setan. Dan malaikat menghalangi. Nah saudara, Paulus pernah mengatakan peperangan kita bukan di bumi, tapi di langit. Peperangan kita itu di udara. Yang Paulus maksud ini. Coba perhatikan, untuk kamu pergi menginjili, di sorga ada perang, di langit ada perang. Untuk kamu pergi mengerjakan pekerjaan Tuhan, ada peperangan antara malaikat dengan si jahat. Peperangan yang tidak kunjung usai, sampai sang Raja Damai berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Dia sudah bertata di surga dan dia akan bertata di bumi. Setelah itu konflik selesai, perang selesai, iblis dihancurkan, malaikat-malaikat bersama dengan orang percaya
menikmati kemenangan di dalam Kristus. Ini yang akan terjadi. Sebelum ini terjadi, perang dulu. Nah maka Gabriel mengatakan, saya sedang sibuk berperang. Karena iblis mau hancurkan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai Persia, Tuhan pakai Yunani. Tapi iblis menghancurkan kerajaan ini. Aku harus pertahankan. Tapi di tengah kesibukan, Tuhan mengatakan, saya sayang Daniel. Kamu yang berikan pesan kepada dia. Wah kalau kita jadi Gabriel mungkin kita bilang yang lain lah Tuhan. Itu malaikat lain tuh ada yang nganggur tuh. Ini enggak, masa ada malaikat nganggur. Tapi kenapa Gabriel? Gabriel pekerjaan begitu krusial. Kalau dia gagal, jangan-jangan Persia dihancurkan oleh iblis. Lalu menghancurkan umat Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan ini lebih penting. Datangi Daniel, berikan pengertian, berikan firman kepada dia. Wah kalau kita jadi Daniel kita juga bingung. Mungkin kita gak enak sama Gabriel. Gabriel aku gak enak loh. Kamu beritakan firman ke saya sudah 80 lebih. Setelah dengar firman dari engkau mati. Apa gunanya? Oh ada guna. Kenapa guna? Karena Daniel seorang pencatat. Dia akan membukukan kalimat dari Gabriel. Dan hasil pembukuannya dibaca oleh semua orang, dari orang Yahudi sampai kita di Karawaci orang Kristen masih baca. Jadi Daniel penting karena dia penulis kitab dan Gabriel datang memberitahukan kepada dia apa yang harus ditulis. Nah ini penting ya, Gabriel datang ke Daniel, gak pernah datang ke yang lain. Datang ke Maria, tapi setelah itu tidak datang ke siapapun lagi. Terakhir mungkin meskipun tidak ditulis namanya, datang ke Yohanes. Abis itu enggak. Jadi Gabriel gak pernah kunjungi yang lain, terakhir Yohanes. Kalau ada orang ngaku-ngaku ya biarlah dia ngaku-ngaku. Terserah hak dia mau ngomong apa. Tapi Gabriel akan bilang enggak, saya kunjungi Daniel. Saya kunjungi Maria. Saya kunjungi Yohanes. Setelah itu selesai. Tidak ada wahyu yang harus diberitakan via Gabriel. Maka tidak ada lagi orang bertemu dengan Gabriel selain orang-orang ini. Setelah itu kosong. Firman Tuhan sudah selesai. Wahyu tidak ada lagi. Semua wahyu tambahan coret. Karena kanon dari Kejadian sampai Wahyu berhenti di dalam kitab Wahyu. Tidak ada firman yang diinspirasikan oleh Tuhan muncul setelah kitab Wahyu. Hal ini harus dipegang dengan erat. Semua wahyu lain palsu. Karena hanya Kejadian sampai Wahyu yang Tuhan turunkan. Membentuk satu kisah keselamatan dari penciptaan sampai langit dan bumi yang baru. Setelah itu selesai. Sudah selesai mau ditambah itu jadi aneh. Saudara kalau dengar ada tambahan di tengah-tengah lagu yang sudah selesai kan aneh ya. Sudah nyanyi, Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanku. Selesai. Kalau ditambah lagi, itu aneh sekali. Tambahannya jelek bukan main. Ini mirip dengan seorang namanya Duchamp. Duchamp ini pelukis avant-garde. Nah dia ini orang yang lukis Mona Lisa, mirip sekali. Setelah lukisan Mona Lisa selesai dia tambah kumis. Ya ini orang unik lah ya, akhirnya dia bilang inilah lukisanku yang terkenal. Yaitu menambah kumis untuk Mona Lisa. Mona Lisa gak perlu tambahan kumis, sudah selesai. Kitab suci gak perlu tambahan kumis, sudah selesai sampai Wahyu. Gak perlu tambahan lain-lain lagi. Nah maka saudara sekalian, Daniel diberitahu oleh Gabriel, ada pesan dari Tuhan penting sekali. Saya harus membiarkan malaikat lain berperang. Berarti ada dua hal. Yang pertama, Daniel penting. Yang kedua, perang tidak mungkin akan dijalankan dengan kekalahan. Tuhan adalah ahli strategi terbaik. Dia nggak mungkin ganti. Mikael ambil tempat Gabriel. Setelah ambil tempat Gabriel, ternyata Mikael keteteran dan hancur. Nggak terjadi. Nah di dalam dunia sepak bola banyak pelatih jenius yang beruntung. Salah satu yang saya ingat itu adalah final Liga Champions tahun 99. Udah lama ya. Sudah bilang Bapak tua ya? Enggak, masih muda. Nah di tahun 99 itu final Manchester United lawan Bayern Munchen. Munchen sudah unggul 1-0 dan sudah masuk injury time. Sudah tinggal tiup, Munchen akan angkat trofi Liga Champions. Tapi pelatih Manchester ini orang jenius, Ferguson. Ferguson masukkan seorang penyerang namanya Solskjaer. Nah ini orang dimasukkan, sudah mau berhenti dia dimasukkan. Waduh dia juga capek ya, tunggu-tunggu main gak main. Coach, saya boleh main? Diam, tunggu. Sekarang boleh nanti kapan? Kita udah mau kalah, tunggu sabar.
sudah masuk injury time. Nah sekarang kamu, aduh apa gunanya injury time, paling saya injured di dalam. Nanti sudah lari-lari tiba-tiba berhenti, ya sudah. Akhirnya dia masuk, lalu terjadi sepak pojok. Waktu sepak pojok dia berikan umpan, terjadi gol. Kali kedua dia lagi bersumbangsi, terjadi gol. Menang 2-1 hanya di dalam selisih berapa menit. Karena ada orang baru ini masuk. Nah ini pelatih pinter. Kalau pelatih kurang pinter sudah dimasukin dari awal akhirnya nggak bisa. Atau terlambat masuk akhirnya nggak bisa. Nah Tuhan lebih hebat dari Ferguson. Saya yakin itu. Maaf bagi yang mengidolakan Alex Ferguson. Nah saudara, Tuhan tahu saya ganti Gabriel dengan Mikael. Langsung surga kaget. Tuhan, ini perang penting. Mikael ada tugas lain. Nanti kalau diacak-acak bagaimana? Tuhan bilang, diam, tenanglah. Aku ahli strategi terbaik. Dan ternyata berhasil. Gabriel datang bukan untuk perang, untuk ngobrol. Mana ada ya panglima hentikan seorang berperang untuk ngobrol sama orang lain. Cuma Tuhan yang berani lakukan ini. Tuhan mengatakan, hei jenderalku, yaitu Gabriel. Ya Tuhan, berhenti perang. Hah? Ini lagi tengah-tengah perang. Sulit kalau berhenti, nanti kalah. Nanti Mikael ganti. Kalau Mikael ganti, perang yang sana gimana? Nanti ada yang cadangan lain. Soldier, nanti saya suruh soldier ke sana. Waduh, terjadi kekacauan kah? Tidak, tetap stabil, tetap kuat. Dan Tuhan akhirnya menunjukkan, yang aku mau berikan ke Daniel, selesai lewat Gabriel. Yang aku mau lakukan, menahan Persia, menahan setan yang mengacaukan Persia dan Yunani, juga beres lewat Mikael. Yang dilakukan Mikael juga beres dengan adanya kekuatan malaikat lain. Semua beres. Nah dengan demikian manusia membaca kitab ini langsung tahu, Tuhan bukan cuma atur bumi di dalam strategi dan kelincahan yang luar biasa dinamis dan teratur, Tuhan juga mengatur sorga dan segala konflik yang ada. Meskipun sorga pun ada konflik, Tuhan tetap stabil dan Tuhan tetap tenang. Di dalam kekuatan Tuhan, sorga menjadi stabil dan dengan kekuatan sorga yang stabil, bumi jadi stabil. Dan di tengah-tengah ada kuasa jahat, Tuhan contain, Tuhan tahan dan Tuhan kalahkan. Disinilah orang Kristen dengan sukacita mengatakan, oh peperangan di sorga dimenangkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian peperangan di bumi pun akan dimenangkan oleh Tuhan. Maka mari kita mulai soroti hal ini. Ketika saudara berjuang untuk menyebarkan kerajaan Allah, terjadi peperangan untuk membackup saudara. Ketika saudara mengajar orang untuk mengerti hikmat sorgawi, terjadi perang untuk membackup saudara. Ketika saudara menolong orang miskin, ketika saudara melakukan tindakan belas kasihan, intinya apapun yang kau kerjakan demi memajukan kerajaan Allah, di belakang saudara ada peperangan yang membuat saudara didukung oleh kekuatan para malaikat dengan kemenangan perang yang dahsyat. Perang senantiasa menyertai di dalam kemenangan dari Tuhan lewat para malaikatnya. Ketika saudara pergi melayani Tuhan saudara, layanilah Tuhan kita, dan peperangan dari Tuhan akan dibawa untuk membackup kita. Iblis yang mau hancurkan, dihancurkan oleh Tuhan. Dan kita akan menyaksikan kemenangan dari Tuhan. Saudara jangan takut setan. Setan yang mesti belajar takut sama kita. Saudara bilang GR banget Pak, masa setan takut sama kita? Karena di belakang kita ada Tuhan, ada Roh Kudus, dan ada pasukan malaikat yang berperang untuk memastikan pekerjaan Tuhan jadi melalui kita. Maka Tuhan selalu bilang, jangan takut, hai anak-anak kecil. Kamu tidak tahu di belakangmu ada banyak malaikat siap perang untuk pekerjaan Tuhan. Waktu Gehasi ya, ART-nya Elisha ya, Gehasi betul ya. ART dengan jaminan pensiun. Nah saudara, Gehasi kaget lihat orang-orang Aram sudah kumpul di kota mau tangkap Elisha. Lalu dia bilang, Tuhan begitu banyak tentara mau menangkap engkau. Elisha tidak ngomong sama Gehasi, Elisha bicara sama Tuhan. Tuhan, kasih dia lihat apa yang saya lihat. Lalu Gehasi terbuka matanya. Dia lihat pasukan yang badannya api. Waduh, badannya aja udah api. Pasukan yang badannya api penuh memenuhi seluruh gunung. Jauh lebih banyak dari orang-orang Aram. Wah, Tuhan membackup Elisha dengan peperangan. Tapi bagaimana cara Elisha perang? Caranya adalah Tuhan bikin orang-orang Aram buta semua. Lalu sambil buta, itu bukan buta ini ya, buta maksudnya melihat penglihatan. Mereka kira mereka sedang jalan di kota, tapi mereka kira mereka jalan di tempat yang aman. Mereka tanya, di mana Elisha? Lalu Elisha yang muncul, mereka nggak kenal ini Elisha. Elisha bilang, ayo mau cari siapa? Mau cari Elisha, ayo ikut. Oke,
Maka pasukan itu dibawa sama Elisha ke tengah istana dari kerajaan Samaria, kerajaan Israel. Raja kaget, ini orang Aram musuh-musuh kami. Semua tentara dibawa dan mereka nggak tahu mereka di tengah-tengah kota utama dari musuh. Langsung seluruh tentara siap dengan pedang. Kita siap bunuh mereka. Lalu raja tanya, oh Nabi, kubunuhkah mereka bapakku? Elisha bilang, jangan, kasih mereka makan. Loh, kok kasih makan? Berbuatlah baik kepada mereka. Akhirnya Elisha suruh semua duduk. Tentara-tentara bodoh itu duduk. Mana Elisha, kami mau bunuh. Duduk, duduk. Setelah itu Tuhan buka mata mereka. Mereka kaget. Di sekeliling mereka pasukan Israel sudah dengan pedang terhunus siap mematikan mereka. Mereka kaget. Matilah kita. Tapi raja mengatakan, Elisha suruh kasih makan. Mau makan apa? Mereka kaget. Kami mau dimatikan ya? Enggak, mau makan apa? Ini cepet catat, ini enggak, ini lama nih, dapurnya lagi sibuk. Pesan apa? Ayam goreng, berapa orang ayam goreng? Semua tentara bingung. Saya. Oke, ayam goreng 200 ya, 200. Oke, tambah pete enggak? Heran kenapa dikasih makan ya? Tuhan suruh pakai strategi ini. Lalu raja siapkan makan, semua orang Aram makan, mereka damai, mereka ketawa-ketawa. Setelah itu selesai orang Aram mau pulang, orang Aram bilang kami bersumpah gak akan pernah ganggu kalian lagi. Kuasanya ngeri, tiba-tiba udah di tengah-tengah, pokoknya kami gak akan ganggu lagi dan keadaan aman. Nah ini hasil perangnya malaikat. Hasil perang malaikat gak tentu bikin saudara harus gebuk orang. Saudara memberitakan Injil, saudara melakukan tindakan kasih, itu di backup oleh peperangan malaikat. Nah biarlah Tuhan membuka mata kita. Sehingga kita tahu yang harus gemetar adalah musuhnya Tuhan, bukan kita. Kita bilang, oh musuh Tuhan kuat banget, backupnya begitu ngeri. Tapi Tuhan akan mengatakan backupmu lebih ngeri. Karena pemimpinnya orang-orang kayak Gabriel, Mikael, tambah Solskjaer kalau mau. Nah, ini pemimpin-pemimpin hebat bukan main. Jangan takut, kuasa Tuhan menyertaimu. Biarlah kita tidak takut untuk melayani Tuhan. Nah, apa pesan Gabriel yang begitu penting sampai dia harus meninggalkan pos perangnya? Nah, ini akan kita nikmati di dalam khotbah berikutnya dari Daniel 11. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, berikanlah kami mata yang melihat pasukan malaikat yang berperang untuk memuluskan rencana Tuhan begitu kuat. Kami harus takut apa ya Tuhan? Kami begitu gampang takut karena kami tidak menyadari hal ini. Namun seperti Daniel kami sadar, Tuhan bergumul bersama dengan umat Tuhan. Para malaikat berperang demi umat Tuhan. Dan umat Tuhan menjalankan dengan taat kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan pakailah kami menuntaskannya. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.